Halo sahabat mimpi, kembali lagi bersama aku Afner dan selamat datang di episode Ruang Impian yang kedua. Di sini kita akan membahas berbagai tuntas profesi yang bisa menjadi panduan kalian mencapai cita-cita. Kali ini kita akan membahas profesi yang menurutku keren, yaitu polisi. Sahabat mimpi, Afner seneng banget nih. Soalnya sempat mampir ke Polresta Surakarta. Afner ketemu sama polisi-polisi Sparta yang keren banget. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sahabat mimpi, Afner excited banget nih pas mampir ke Polresta Surakarta. Buat masuk ke sana, protokol kesehatan harus diterapkan. Nah, Afner sempat lihat macam-macam nih, termasuk mobil polisi dan motor polisi. Yang ini motornya Sparta, sang penjaga Surakarta. Afner sempat ketemu anggotanya juga nih. Dan dijelasin macam-macam perlengkapan yang biasa mereka gunakan saat bertugas melindungi masyarakat. Banyak banget kan? Dan tahu gak sih sahabat mimpi, masing-masing peralatan punya fungsi yang penting. Wah, jadi makin penasaran. Selain helm taktikal, nanti juga ada helm Raimas Dalmas yang baru dipakai kemarin untuk latihan ya. Kalau tim Sparta kita apapun menggunakan helm taktikal seperti ini. Ngobrol langsung aja yuk sama Pak Polisi. Afner berangkat ke studio Ruang Impian dulu ya. Bye. Wah, bener kan kataku? Polisi-polisi Sparta ini keren banget. Aku jadi makin penasaran. Perlengkapan yang dipakai mereka itu fungsinya apa sih? Kegiatan mereka itu apa aja? Kira-kira aku bisa nggak ya jadi polisi? Sekarang di sebelah Afner udah ada Pak Kompol Dhani Permana Putra yang adalah Kepala Satuan Sabhara Polresta Surakarta. Selamat datang di Ruang Impian, Pak Kompol Dhani Permana Putra. Halo, Afner. Terima kasih juga sebelumnya sudah mau datang ke sini buat berbagi cerita. Afner punya banyak pertanyaan nih Pak. Jadi polisi itu gimana sih caranya? Cara menjadi anggota Polri, yang pertama siapkan fisiknya terlebih dahulu. Minimal tinggi badan kalau laki-laki 167. Ya. Kemudian perempuannya tinggi badannya kurang lebih 163. Dari fisiknya terlebih dahulu, kemudian fisik secara luarnya tidak ada hambatan. Contoh, tidak cacat fisik. Kemudian matanya tidak minus atau plus atau silinder yang banyak. Terus kemudian tidak buta warna, gitu ya. Terus kakinya tidak X atau tidak O, ya. Setelah itu ke kesehatan badan. Kesehatan badan bisa dicek dari darah, kemudian jantung, kemudian paru-paru, kemudian metabolisme tubuh kita dicek semuanya. Setelah tahapan kesehatan, kita belajar lagi untuk ke psikologi. Jadi psikologi ini kenapa harus dicek? Jangan sampai nanti menjadi anggota Polri itu kita jadi kayak raja jalanan atau kayak penguasa. Itu tidak boleh. Jadi polisi itu tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi harus murah senyum, membantu orang, dan ringan tangan.
Nah, jadi setelah psikologi, kemudian kita ada lagi pelajaran akademis. Akademis itu ada pengetahuan umum, kemudian kita ada bahasa Inggris, kemudian kita ada matematika. Ah, itu kompleks. Itu dari akademis. Tahapnya banyak ya. Tahapannya banyak. Jadi harus mulai dari sekarang. Belajarnya harus mulai dari sekarang. Ada sekolah khusus nggak Kak, buat polisi? Ya, polisi itu sekolah khususnya kalau di Indonesia mau jadi perwira dari SMA langsung jadi perwira cuma satu, itu cuma di Semarang, namanya Akademi Kepolisian. Nah, di situ sekolahnya 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Kalau Om 3,5 tahun di sana. Tapi kalau seperti Om Sparta ini itu sekolahnya cuma 1 tahun. Nah, dia sekolahnya ada di SPN Purwokerto. SPN itu apa? Sekolah Kepolisian Negara. Jadi di masing-masing provinsi itu ada satu. Nah, jadi kalau Afner daftar di Jawa Tengah, sekolahnya nanti ada di Banyumas atau di Purwokerto. Gitu ya. Nanti kalau dari Jawa Timur, itu sekolahnya di daerah Porong. Kemudian di Jakarta ada lagi di SPN Lido. Jadi masing-masing ada. Yang divideokan tadi ada banyak. Pak, Ya. boleh dijelasin nggak apa aja fungsinya? Oke, alat-alatnya. Ini ada peraga ya. Ini ada peraga. Yang pertama dari sebelah kanan dulu ya. Kita ngomong dari sebelah kanan. Jadi dari sebelah kanan, ini Omnya udah pakaian lengkap. Jadi ini adalah rompi. Harusnya ini rompi anti peluru. Ya, setidaknya ini melindungi dari dada depan maupun dari belakang. Ya, perlengkapan yang ada di sini ini namanya flashball. Jadi ini digunakan untuk gas air mata apabila masyarakat yang tidak bisa tertib saat diberikan himbauan melalui woro-woro, melalui mik, ayo bubar dan sebagainya, malah melempar batu ke Pak Polisi atau melempar batu ke masyarakat, maka kita gunakan tembakan peringatan dulu ini menggunakan ini, yaitu menggunakan gas air mata, ya gitu ya. Pelurunya seperti ini, coba diambil Om. Nah, ini ada 2 peluru, ya, ini 1, ini 2. Kalau ini kalau pas diledakkan dia tidak keluar asap, dia hanya bubuk saja. Habis itu nggak lama pedih di mata, ya, pedih di mata terus bikin batuk-batuk, ya, sehingga orang yang ada di depan yang membuat kerusuhan dia langsung jongkok. Kalau nggak jongkok dia langsung ngucek mata. Setelah ngucek mata dia pasti akan langsung kesakitan. Kalau yang merah ini itu keluar gas airnya matanya, itu keluar gas. Jadi kayak warna awan putih gitu ya. Nah, disitulah keluar asapnya. Nah, dengan demikian perbedaannya itu lebih pedih apabila yang tidak keluar asapnya karena dia langsung tidak ada ciri-cirinya. Nah, ini digunakan itu berdasarkan perintah komandan. Komandannya siapa? Komandannya Om. Jadi kalau memang ada masyarakat yang memang merasa terganggu aktivitasnya dan beresiko menimbulkan bahaya, maka kita sudah harus mengeluarkan flashball ini atau tembakan peringatan melalui gas air mata. Jadi nggak boleh langsung melakukan upaya dipukul, kemudian pakai tongkat, itu nggak boleh. Itu nanti melanggar hak asasi manusia. Itu ya. Nah, ini biar disimpan dulu sama Om ya. Ini perlengkapan yang digunakan untuk gas air mata. Nah, untuk yang sebelah, ini Omnya membawa senjata api. Ya, ini senjata api laras panjang. Coba diangkat Om. Nah, ini biar ngerti. Ya. Nah, ini kita ambil pelurunya. Coba diambil. Magasin. Ini namanya magasin. Ini karena kita syuting harus kita lepas. Karena nanti ini berbahaya. Di sini coba lihat ya. Ini ada 2 jenis. Ya. Nah, ini biar Om beritahu. Oke, ini ada 2 jenis. Taruh ya. Coba Afner pegang. Nah, apa bedanya? Satu lagi tangan kanannya. Coba pegang. Satu. Nah, apa bedanya? Satu panjang. Tajam. Enggak. Nah, ini Om beritahu. Kalau ini hampa, jadi hanya bunyi saja membuat masyarakat itu takut. Gitu. Ya. Kalau ini peluru tajam. Ini kalau ditembakkan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ini bisa menimbulkan satu luka atau bisa sampai kematian. Maka kita yang menggunakan tahapan setelah melakukan tindakan pemberian flashball, maka kita lakukan dulu dengan peluru hampa terlebih dahulu. Ya, sehingga orang biar lari dulu. Ya, jadi tidak kita tembak dengan peluru karet atau kalau ini kita Om nggak bawa yang karet.
Jadi ini hanya bawa yang hampa dan yang tajam. Penggunaan ini harus seperintah pimpinan tertinggi yang ada di komandan. Komandannya yaitu komandannya Om, ya, gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan ini apabila tindakan hanya perintah Om saja. Ini harus lebih tinggi lagi. Atau sesuatu hal yang membahayakan orang lain. Ya, mungkin ada orang yang membawa parang atau pisau atau pedang yang harus ditembak, maka Om bisa merintahkan. Tapi kalau memang belum perlu, jadi masih menggunakan tahapan menggunakan tembakan flashball, gitu ya. Itu biar Afner ngerti, gitu ya. Om kembalikan ya. Jadi itu kelengkapannya. Terus kemudian dari ini semua, Om Sparta ini harus pakai helm. Ya, helmnya ada di bawah. Itu harus pakai helm. Helmnya ini gunanya untuk, ini helmnya baja, ya toh, yang udah dibikin sehingga apabila ada lemparan batu, terus kemudian ada benda asing yang kena di kepalanya Pak Polisi ini, Om Sparta, itu bisa dilindungi. Itu ya, itu perlengkapan yang dipakai oleh om-omnya. Sebenarnya polisi itu harus galak nggak sih? Polisi itu bukan galak. Polisi itu tugasnya melindungi, melayani, dan melayani masyarakat. Yang dibutuhkan itu polisi itu tegas, ya kan? Jadi terkadang kalau kita ngomong sama orang, ngomong sama Afner, harus begini ya, harus begini. Mungkin Afner takut, waduh, ini kok kayak marah gitu kan. Padahal kita coba untuk tegas. Nggak bisa kalau polisi, Afner, apa kabar, gimana? Nggak bisa kalau gitu, harus tegas. Afner, gimana? Apa yang bisa Om bantu? Nah gitu, jadi orang langsung tegas, komunikasinya enak. Jadi bukan galak. Jadi polisi nggak boleh galak. Polisi tidak boleh galak, tapi Pak Polisi boleh tegas. Terus kalau jadi polisi itu agak ada nggak enaknya enggak Pak? Ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu menurut Om itu cuma 1%. Yang 99%-nya itu enak sekali. Kenapa 1% nggak enak? 1% terkadang kita jarang ketemu keluarga. Polisi itu ada liburnya enggak sih? Polisi ada liburnya. Jadi kalau Pak Polisi itu, kalau seperti komandan, ya seperti Om ini harus memanajemen anggota. Kalau seperti om-omnya ini ada liburnya. Jadi omnya ini tugasnya 1 kali 12 jam. Ya toh? Jadi contoh, jam 8 pagi tadi omnya jaga sampai jam 8 malam. Dari jam 8 malam omnya namanya turun piket, istirahat, bobok. Ya toh, bobok istirahat, besok pagi jadi jam 8 malam sampai jam 8 pagi istirahat omnya. Besok paginya jam 8 pagi omnya siap-siap lagi di kantor. Setelah siap-siap lagi di kantor, omnya malam piket lagi. Jadi istirahatnya om-omnya ini cuman hanya untuk tidur, untuk merem saja. Nah, liburnya itu saja. Nah, jadi di saat polisi itu, di saat orang lain kerja, kita juga tetap kerja. Di saat libur, kita juga masih menikmati. Jadi ada liburnya. Nggak bisa ya ada kayak 2 komandan. Oh iya, kan Om ini punya bawah lagi komandannya, perwiranya ada 6 lagi. Nah ini bisa ditugaskan masing-masing, gitu kan? Nah, jadi hari itu kan ada 7, sama Om ada 7, jadi bisa ada waktu istirahatnya 1 hari, gitu ya? Oke. Polisi itu jenisnya macam-macam ya? Ya benar. Ada polisi apa saja ya? Oke. Polisi yang pertama, kalau seperti yang di Om ini namanya samapta. Itu laporan awal tugas apabila ada kejadian, kita yang hadir, kita yang datang, ya kan? Terus kemudian kalau Afner keluar lagi di Jalan Slamet Riyadi, ya toh, ketemu Pak Polisi lalu lintas yang pakai sabuknya warna putih, ya kan? Tutup kepalanya atau topinya, petnya warna putih, itu lalu lintas, ya kan? Terus kalau Afner ke laut atau ke sungai, ketemu nanti namanya polisi perairan, bajunya biru, ya kan? Nah terus nanti kalau ada polisi yang punya helikopter, tulisannya Pak Polisi, itu Pak Polisi Angkatan Udara ya, polisi udara. Jadi polisi laut ada, udara ada, di darat ada. Terus yang biasa mungkin Pak kok ada pernah lihat polisi rambutnya gondrong gitu ya,
polisi kok rambutnya panjang? Dia bertugas di bagian intelijen atau memberikan informasi kepada pimpinan, ya kan? Atau dia juga reserse kriminal atau di bagian narkoba. Karena tugasnya kalau mau nangkep penjahat, kalau rambutnya cepat-cepat kayak Om, itu sudah wah ini polisi nih, gitu kan? Tapi kalau rambutnya agak gondrong, dia masih nggak tahu, ya kan? Terakhir nih Pak Kak. Oke. Pesan-pesan dong untuk anak-anak Indonesia yang punya cita-cita pengen jadi polisi. Oke. Om mau pesan kepada seluruh adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, apabila adik-adik memang pengen menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, harapannya yang mulai dari sekarang adalah jaga kesehatan. Gitu ya, jaga kesehatan. Kesehatan mulai disiapkan dari fisiknya. Kemudian jaga kesehatan mata. Ini kan banyak sekali sekarang adik-adik bermain handphone, ya toh. Malam hari sudah lihat handphone, mau makan lihat handphone, mau belajar aja sekarang karena belum tatap muka di sekolah sudah pakai Zoom-nya itu sudah pakai handphone. Nah, jadi penggunaan handphone harus dibatasi supaya apa? Matanya dijaga, ya kan? Kemudian pola makannya juga dijaga. Olahraganya dari renang, lari, sudah mulai les gitu ya. Terus kemudian nanti kalau fisik dulu yang sudah disiapkan, nanti pelan-pelan maka belajar ke akademis dan kelengkapan yang lain. Itu after, ya kan? Jadi saya berikan semangat kepada adik-adik seluruh Indonesia. Ayo jaga kesehatan mulai dari sekarang, kemudian rajin belajar. Ya, yang paling penting jangan lupa taat kepada kedua orang tua, ditambah lagi rajin sholat atau rajin melaksanakan ibadah bagi yang non-muslim. Itu yang paling utama. Jadi utamakan mengabdi kepada orang tua, taat berbakti kepada orang tua, lengkapi dengan sholat, rajin membaca Al-Quran. Kalau yang non-muslim rajin ke gereja, rajin ke vihara, rajin ke tempat ibadah, baca ayat kitab sucinya, semua dilengkapi. Setelah itu rajin belajar. Setelah rajin belajar, maka fisiknya itu juga akan ikut olahraga. Gitu ya, Afnar ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Kompol dan Ibu Putra. Ya. Selamat bertugas kembali. Semoga semangat melindungi masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, sahabat mimpi, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Impian episode bersama polisi. Silakan komen kalau kamu punya rekomendasi profesi yang ingin kamu tahu. Jangan lupa buat like dan share video ini, juga subscribe channel ini. Ingat ya sahabat mimpi, bila setinggi-tingginya karena kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Bye-bye, sampai jumpa. Oke, bye. Hormat dulu dong, hormat. Oke, tos. Thank you.